Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS, P3K, TNI, Polri, para pensiunan pejabat negara, para penerima pensiun di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi beredar bahwa gaji ke-13 tahun 2025 pencairannya dipercepat masuk rekening. Mengingat tahun ajaran baru sudah dekat, karena salah satu tujuan pemberian gaji ke-13 adalah untuk biaya pendidikan bagi anak. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, sebagaimana kita ketahui bahwa di beberapa waktu lagi, maka pendaftaran untuk peserta didik baru diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pendidikan. Tentunya pemerintah memikirkan satu hal dalam hal pembiayaan pendidikan anak-anak. Nah, Bapak Ibu terkait dengan informasi yang baru beredar bahwa gaji ke-13 tahun 2025 segera dicairkan, dipercepat masuk ke rekening Bapak Ibu penerima, tentunya kita ingin ketahui bagaimana prosesnya. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu silakan ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung pada informasinya, sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Ikuti terus informasi berikut. Dalam regulasi resmi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Bapak Ibu, seterusnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025, yaitu petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, Bapak Ibu, pada peraturan Menteri Keuangan ini dijabarkan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan gaji ke-13 pada tahun 2025 tahun ini. Disampaikan pada pasal 2 bahwa pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, para pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Ini adalah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Di pasal 3 juga disampaikan bahwa aparatur negara yang dimaksud pada pasal 2 huruf A terdiri dari PNS dan calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan para pejabat negara. Yang mana penjabarannya Bapak Ibu itu sudah jelaskan dalam peraturan ini, sebagaimana telah disahkan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, sesuai dengan topik pembicaraan Bapak Ibu, tentunya itulah yang perlu kita ketahui. Bahwa di tahun 2025 tahun ini, gaji ke-13 beredar informasi dipercepat. Lalu bagaimana prosesnya? Tentu itulah yang perlu kita bahas pada pertemuan ini. Nah, sebelum masuk pada prosesnya Bapak Ibu, lebih dahulu kita ketahui juga pasal 15 yang mengatur terkait dengan bagaimana gaji ke-13. Pasal 15 ayat 1 disampaikan bahwa gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2025. Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada 1 belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2025, artinya bulan Juli Bapak Ibu, tepat sekali pada saat masuk sekolah. Ayat 3 dari pasal 15, besaran gaji ke-13 yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 12 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2025. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025, tepatnya di pasal 20, di sini dijabarkan Bapak Ibu, pasal 20 ayat 1, bahwa pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A dilaksanakan melalui
penerbitan SPM langsung oleh PPSPM ke rekening penerima. Itu ayat 1 Bapak Ibu ya, di pasal 20 PMK nomor 23. Pasal 2, PPSPM mengajukan SPM tunjangan hari raya dan SPM gaji ke-13 kepada KPPN. Pasal 20 ayat 3 mengatakan, dalam hal pembayaran tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 untuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada lembaga non-struktural tidak dapat dilaksanakan langsung ke rekening penerima. Pertama, pembayaran tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 dilaksanakan dengan penerbitan SPM langsung melalui rekening bendahara pengeluaran. Dan bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 kepada penerima. Ini untuk non-pegawai aparatur sipil negara, Bapak Ibu. Di ayat 4, penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pembayaran tunjangan hari raya menggunakan jenis SPM sebagai berikut. A. SPM THR gaji PNS TNI Polri untuk pembayaran tunjangan hari raya, komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Seterusnya Bapak Ibu, SPM THR P3K dan seterusnya pembayaran tunjangan hari raya bagi para P3K. SPM THR pejabat negara dan seterusnya pembayaran tunjangan hari dan seterusnya. Nah, demikian untuk ya tunjangan kinerja, demikian dengan gaji ke-13 juga. Nah, di sini Bapak Ibu disampaikan pada ayat 5 dalam hal gaji ke-13. Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud ayat 1 untuk pembayaran gaji ke-13 menggunakan jenis SPM sebagai berikut. Pertama, SPM gaji ke-13 PNS TNI Polri untuk pembayaran gaji ke-13, komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan atau tunjangan jabatan, atau tunjangan umum. Bagian B dari ayat 5, SPM gaji ke-13 P3K untuk pembayaran gaji ke-13 bagi P3K. Bagian C dari ayat 5, SPM gaji ke-13 pejabat negara untuk pembayaran gaji ke-13 bagi para pejabat negara. Bagian D, SPM gaji ke-13 PPNPN untuk pembayaran gaji ke-13 bagi pimpinan dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah, termasuk lembaga non-struktural, badan layanan umum, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf I. Dan yang terakhir, yaitu SPM tunjangan kinerja ke-13 untuk pembayaran gaji ke-13 komponen tunjangan kinerja. Nah, disampaikan pada ayat 6, bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran gajinya menggunakan aplikasi gaji PNS Pusat atau belanja pegawai kepolisian Republik Indonesia atau daftar pembayaran penghasilan, pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan arsip data komputer aplikasi gaji PNS Pusat atau belanja pegawai kepolisian Republik Indonesia dan atau daftar pembayaran penghasilan versi terbaru. Nah, demikian untuk seterusnya Bapak Ibu ya, dalam hal pencairan gaji ke-13 di tahun 2025 tahun ini, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 yang tertuang pada pasal 20 ayat 1 sampai seterusnya. Semoga sesuai dengan program, sesuai dengan jadwal, gaji ke-13 segera masuk di rekening Bapak Ibu. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.